Nah, sore hari teman-teman, setelah teman-teman pulang kerja mungkin ya, kemudian bertemu dengan anak, ya, duduk ya di ruang tamu itu di sini sambil cerita-cerita bagaimana pengalaman anak satu hari ini di sekolah ya, sambil papa sama anaknya duduk di sini nonton televisi cerita-cerita, mamanya bikin kue di sini ya, pancake, kue cucur, whatever ya. Nah, inilah konsep dari Spring Hill Yuma Lagoon yang ingin membuat bukan saja lingkungan di luar sana harmonis antara keluarga, tetapi juga paling utama adalah kedekatan orang tua dengan anak-anak, keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Negara yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat dan harmonis. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke Ruko Dimension di Alam Sutra, Blok A nomor 17 dan 17A ya, di Jalan Jalur Sutra, tempat marketing gallery ya, office marketing gallery dari Spring Hill Yuma Lagoon. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan Bapak Joko Sumaryanto, manajer marketing dari Spring Hill Yuma Lagoon. Dan teman-teman akan mendapatkan benefit lain apa saja yang ditawarkan oleh Spring Hill Yuma Lagoon. Apakah hanya harganya yang pantas, kemudian bangunannya yang bagus, faktor lingkungannya yang menyenangkan? Saya yakin masih banyak lagi yang ditawarkan oleh Spring Hill Yuma Lagoon. Baik itu menyangkut soal estetika, esensinya, dan lain-lain ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Nanti bincang-bincang saya dengan Pak Joko nanti. Oke teman-teman semua, setelah melihat ke lokasi, saya sendiri mempunyai pendapat, saya melihat luar biasa sekali, harmonis sekali lingkungannya. Ada danaunya, kemudian tipe-tipenya. Dan satu hal yang
luar biasa, bukan saja dari segi fisiknya, tetapi ada sesuatu trademark yang kiranya ini merupakan keseragaman sehingga bila teman-teman tinggal di situ akan mendapatkan satu keharmonisan. Jadi sekali lagi, Pak Joko ini adalah manajer marketing dari Spring Hill Yuma Lagoon. Dan Pak Joko, konsepnya apa Pak? Konsep? Artificial efficient artworks from the Japanese. Yeah, efficient eco-greens and eco-friendly. Eco-friendly. Ya. Iya. Nah ini Pak, ya sekali lagi nuansa negeri matahari terbit, ya bunga sakura, ya kalau bicara di Jepang. Yeah. Banyak kalau teman-teman pernah pergi ke Jepang, ya. Tetapi itu akan dibawa ke sini, ya. Apanya? Kita tidak akan menjadi orang Jepang, tetapi sesuatu hal yang positif itu akan kita dapatkan di sini, ya. Culture environment, ya. Nah, Pak Joko akan jelaskan buat teman-teman semua apa kira-kira yang dapat kita nikmati nanti jika teman-teman semua tinggal di Spring Hill Yuma Lagoon ini. Silakan Pak Joko. Oke Pak Ben, teman-teman Agria Hunter ya, saya mau cerita sedikit mengenai konsep dari perencanaan lingkungan hunian Spring Hill Yuma Lagoon ya. Jadi sesuai dengan Millennium Development Goals yang dicita-citakan di seluruh dunia sebetulnya, bagaimana kita mengembangkan satu lingkungan hunian yang bersifat sustainable. Jadi kita nggak cuma mampu untuk mengembangkan saja, tapi juga kita harus mampu menjadikan lingkungan ini memiliki nilai tambah dari masa ke masa, ya, dan jangka harus panjang, Pak, ya? Jangka panjang dan nilainya harus meningkat gitu. Kalau kita tahu di beberapa lingkungan mungkin sejalan dengan waktu justru nilai-nilai yang ada di lingkungan tersebut makin terdegradasi. Nah, nilai betul. Dan nilai-nilai ini semata-mata bukan hanya terkait dengan nilai dari physical environment-nya saja, ya, bukan cuma sekedar dari lingkungan fisiknya saja, ya. Tapi yang terpenting adalah juga nilai-nilai sosial di lingkungan tempat tinggal kita, dan juga nilai-nilai ekonomi yang terkait dengan efisiensi dari aktivitas kita dalam rutinitas kita sehari-hari. Iya, luar biasa Pak ya. Ya. Jadi itu setidak-tidaknya seragam ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa saya tinggal di Spring Hill Yuma Lagoon ini, ya. Ada tertanam sesuatu hal yang sebenarnya merupakan satu kode etik. Ya, betul. Kode etik yang akhirnya semua orang yang tinggal di Spring Hill Yuma Lagoon itu sudah tahu tanpa harus diangkat ke permukaan lagi, ya Pak ya. Nah ini menciptakan suasana yang pasti kondusif sekali, terutama lingkungan hidup. Betul. Jadi keharmonisan Pak ya. Ya, jadi beberapa nilai lingkungan yang harus kita kembangkan itu misalnya terkait dengan harmonisasi tadi, kemudian juga dengan interaksi, kemudian dengan sustainability-nya, kemudian ada interdependensinya juga, bahwa setiap komponen, setiap elemen itu memiliki saling ketergantungan. Dan kita juga harus memahami terkait dengan diversity-nya, dengan perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita. Dan ini butuh driver yang memiliki komitmen dan konsistensi yang baik. Ya. Siapa drivernya? Ya tentunya estate management. Betul. Ya. Nah, estate management sebagaimana beberapa lingkungan yang telah kita kembangkan di Spring Hill Kemayoran misalnya, ya. Bagaimana di sana kita membangun satu etika, ya, satu nilai yang semua penghuni mengerti dan memahami itu. Ya tentunya etika atau nilai dan norma-norma yang berkelanjutan ini kita pelihara dari waktu ke waktu. Setiap saat kita pertahankan, kita tingkatkan. Jadi memang harus di-manage Pak Fer. Tanpa ada driver, tanpa ada operator yang mau menjalankan itu, hal-hal seperti itu akan terdegradasi oleh waktu kan. Betul. Gitu. Betul Pak. Dan itu juga bisa semakin berkembang dengan fasilitas yang ada sendiri Pak ya, dengan fasilitas. Apa teman-teman ya? Jika itu sudah tertanam dalam
pikiran kita, di batin kita, itu juga ditambah dengan lingkungan. Seperti apa? Kemarin waktu saya pergi melihat ya suasana di Spring Hill Lagoon di lokasi itu, ada danau, ya, kemudian pinggirnya itu untuk sosial ya, untuk gimana kita saling berinteraksi satu sama lain, dan itu tempat yang otomatis yang tadi Pak Joko bilang itu Betul. tidak mungkin akan terdegradasi ya, karena itu akan terpelihara karena ada faktor-faktor secara fisikal juga. Ya. Apalagi nih Pak Joko nih, kita lihat dari hal lain lagi, dari yang kita Spring Hill. Kalau dilihat memang kalau soal fisikal rumah ada 5 tipe Pak ya. Ada 5 tipe rumah kita. Tipe, Yuri, Sakura, ya. Himawari. Saya kira mungkin teman-teman nanti kalau datang ke lokasi bisa lihat ini. Tetapi satu hal adalah yang saya tangkap, saya secara pribadi tangkap di situ, kalau bisa Pak Joko bisa dibilang satu klaster itu ada beberapa tipe, jadi tidak khusus tipe-tipe katakan yang nilainya lebih tinggi sendiri, ini semua di mix. Yeah. Jadi ada culture yang ditanamkan situ juga. Iya betul Pak. Jadi memang aspek sosial yang ingin kita kembangkan di lingkungan Yumi Lagoon ini memang terkait dengan perencanaan fisik ya, atau zonasi dari wilayah pengembangan kita. Jadi let's say kita mau tadi bicara tentang bagaimana menumbuhkan nilai-nilai interaksi sosial yang baik di antara penghuni kita. Nah, kita butuh sarana sosial untuk itu. Apakah cukup? Apakah tersedia sarana sosialnya? Apakah kita cukup punya green pocket misalnya? Apakah kita punya cukup ruang-ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni untuk bersosialisasi misalnya? Apakah kita punya cukup ruang ibadah misalnya ya? Nah, jadi dimensi sosial yang ingin kita bangun harus didukung juga dengan tentunya aspek dari sarana yang kita siapkan di lingkungan hunian Spring Hill Yumi Lagoon itu sendiri gitu. Iya, betul Pak. Nah begitu juga dari sisi aspek ekonomi Pak. Kalau kita bicara ekonomi kan kita bicara mengenai efisiensi kan. Betul. Ya bagaimana orang yang tinggal di Yumi Lagoon kemudian menjadi lebih efisien ya secara ekonomi, secara mobility cost-nya misalnya ya, sehari-hari dia pulang pergi ke kampusnya atau dia pulang pergi ke tempat kerjanya dia gitu. Nah kita juga harus siapkan tadi itu secara fisikal kita harus siapkan apa yang bisa mensupport atau mendukung efisiensi dari penghuni kita yang tinggal di situ. Nah misalnya kita punya shuttle bus. Ya shuttle bus kita ini memungkinkan penghuni kita langsung dari tempat tinggalnya di Yumi Lagoon menuju ke stasiun kereta api Cisauk misalnya, ya yang jaraknya cuma 4 kilo. Jadi kalau dengan shuttle bus kita ya mungkin range-nya cuma sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya. Jadi di situ penghuni tidak perlu lagi mengeluarkan kendaraan pribadinya ya. Yang kita tahu saat ini kemarin per 1 April ada kenaikan dari salah satu komponen bahan bakar minyak kita kan. Nah, jadi dengan menggunakan moda transportasi publik saya rasa akan jauh lebih efisien. Betul. Untuk itu. Rupanya itu juga dari pengembang sudah melacak sejauh-jauh hari Pak ya. Yeah. Maka artwork efisiensi, karya seni yang tertanam di dalam efisiensi itu, dan efisiensi memang tetap tertanam di dalam karya seni itu. Betul sekali. Jadi saling bersinergi. Betul sekali. Gitu, Pak ya. Betul. Nah saya yakin teman-teman nanti kalau tinggal di sana, satu hal yang bisa kesan ya, walaupun sekarang sedang dikembangkan terus, satu hal yang saya rasakan sendiri adalah suasana keakraban antara sama penghuni itu yang akan teman-teman dapatkan di sana, karena tidak ada generation gap, karena ini penting karena teman-teman kan tinggal di sana bukan untuk 1-2 tahun, betul ya, akan sekian tahun terus. Nanti kalau teman-teman sendiri sudah berkeluarga, punya anak lagi ya, mungkin mau dikembangkan lagi, akan tetap betah di sana ya Pak ya. Betul. Jadi memang memilih satu tempat tinggal itu harus very careful. Betul. Yeah, because
kalau kita salah menetapkan, itu will become the serious problem, ya kan, in our lives. Lose-nya kerugian kita nggak cuma dari sisi finansial, Pak Ferdinand, ya, tapi secara psikologis, ya, berpengaruh. Itu paling emosional, ya kan. Kalau kita salah menentukan di mana kita tinggal, ya seperti Pak Ferdinand tadi sampaikan, bahwa yang tinggal di situ kan nggak cuma kita, tapi mungkin juga keluarga, ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita, gitu ya. Jadi faktor mental, psychological, faktor sosial itu juga akan mengalami kerugian yang sangat krusial, ya. Bukan cuma dari aspek ekonominya saja, gitu. Betul. Gitu. Itu dia teman-teman, ya. Benefit bila teman-teman memilih tinggal di Spring Hill Human Lagoon ini. Jadi kita melihat segala aspek, bukan saja kita melihat tren, ya. Kita melihat tentang wah ini bagus. Ada hal-hal yang lebih esensi, ya Pak, ya. Betul. Yang harus ditanamkan dalam mindset kita sehingga kita lihat ini bukan buat saya saja sama istri saya atau suami saya, tetapi juga kepada keluarga, betul, kepada anak-anak untuk program jangka panjang. Sedikit Pak, yang paling aku kalau tidak salah tipe Himawari Pak, tipe so far dengan konsep kita mix units dalam satu cluster, kita campur unit dengan persediaan unit yang bermacam-macam itu. Jadi so far jadi semua unit menjadi favorites gitu, Pak Ferdinand. Saya salah. Saya salah. Biasakan kalau dilihat kan, wah ini ada yang lebih orang interest ya Pak. Yeah. lebih menjadi suatu idola, menjadi suatu idaman. Ya, tapi rupanya Pak Joko sampaikan Spring Hill Human Lagoon sampai saat ini semua Pak, semua tipe, ya. Semua tipe. Jadi seperti di fase 1 itu kita sudah sold out 154 unit, ya. Nah di fase 1 itu kita punya semua tipe. Jadi begitu dia sold out, maka semua tipenya sold out. Di fase 2 juga sold out, semua tipenya ada di situ sold out juga. Di fase 3 pun begitu juga. Jadi kita sekarang sudah di fase 4 ya teman-teman, ya Gria Hunter, kita sudah di fase 4. 400 unit lebih kita berhasil jual dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya kami berterima kasih bahwa kami masih dipercaya, ya bahwa kami masih memiliki daya serap, maksudnya pasar masih menyerap produk kami dengan baik, dan kami sangat menghargai, sangat berterima kasih dengan karena sudah trust. Ya. Itu tidak mungkin sesuatu yang semudah yang Pak Joko katakan itu kalau tidak trusting. Trusting itu tercipta oleh karena banyak faktor, ya, untuk pendukung. Bukan saja kita melihat, ya, bukan saja kita dari track record sendiri. Kemudian dari developer ini sendiri Pak, Han Kyu Hansin Pak, ya. Han Kyu Hansin ini saya googling, saya lihat wah luar biasa Pak. Ini sudah punya di Jakarta ini track record yang mantap banget Pak, ya. Ya. Kalau Pak Joko sendiri gimana Pak melihat dari ini Pak, dari Han Kyu Hansin ini, developer ini? Iya, Han Kyu developer yang besar Pak. Ya, umurnya grup mereka sendiri sudah 100 tahun lebih di Jepang. Untuk propertinya sendiri, kalau saya tidak salah sudah 73 tahun mungkin usianya, ya. Sorry Pak, selain di Indonesia ada lagi kan? Ada, mereka mengembangkan beberapa proyek juga di luar Jepang, ya, di Vietnam, di Kamboja, di Filipina, di Singapura dan Malaysia, gitu. Jadi ini hal yang patut teman-teman ketahui juga, ya. Jadi developer ini bukan saja, ya, mereka sudah punya jam terbang, ya. Bukan saya tahu tentang bagaimana di Indonesia. Yeah. Karena kita tahu culture dari Jepang sendiri, orang Jepang sendiri, mereka lebih interest kepada mereka punya produk Pak, ya, mereka ini sendiri Pak, ya. Betul. Tetapi kenapa sampai bisa mereka di daerah di tempat situ Pak? Iya, yang pertama memang mereka sendiri sudah mengembangkan produk, ya, dengan partner Jepangnya di BSD.
Patentnya Jepangnya sendiri ya. Di BSD. Jadi sesama Jepang, mereka sudah kembangkan ada produk Zora namanya di BSD, yang memang produk yang kelasnya middle up ya, middle up. Yang kedua, memang lokasi kita sendiri di Cisauk ini jaraknya hanya 4 kilo, 5 kilo dari CBD-nya BSD yang ada saat ini, Pak, gitu. Jadi, apa yang Hankyu perhatikan dari perkembangan kota mandiri BSD ke depan di masa yang akan datang, memang akan bergerak ke arah di mana Spring Hill Yumi Lagoon saat ini dikembangkan. Jadi hanya menunggu waktu saja ya, wilayah Cisauk, Kerumpin, Gunung Sindur sampai dengan Ciseeng itu mungkin dalam 5, 7, 10 tahun yang akan datang akan menjadi bagian dari BSD juga gitu. Teman-teman tidak perlu ada kekhawatiran di sini. Yeah. Karena developer pengembang sendiri sudah tahu tentang masa depan seperti apa. Yeah. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat, wah ini masih banyak pohon, banyak ini. Kita kan tidak memikirkan buat kita sendiri, Pak ya. Nanti buat anak-anak juga Yeah. masa depan seperti apa. At least inner beauty Yeah. di Spring Hill Yumi Lagoon ini. Oke Pak Joko, banyak sekali ya yang masukan-masukan Bapak berikan kepada kami ini ya, terutama teman-teman di Clear Hunters ya, tentang Spring Hill Yumi Lagoon ini. Hal-hal yang sebenarnya merupakan suatu proses pembelajaran juga buat kita juga ya. Saya juga ya, Yeah. saya juga Pak Joko, karena memilih rumah bukan sekedar hanya kita lihat hal 1, 2, 3 ya. Kemudian kita punya uang. Iya, betul. Berpengaruh. Karena sekarang kita bisa seperti ini, besok lupa karena perubahan, global perubahan sistem dan itu semua bisa berubah, Pak ya. Betul. Dan ini bisa apakah kita bisa menangani situasi seperti itu, terutama dalam memilih properti, memilih rumah. Yeah. Dan ini sudah dipikirkan oleh Spring Hill Yumi Lagoon. Jadi teman-teman ya, silakan sekali lagi ya, untuk berkunjung ya ke Cisauk Spring Hill Yumi Lagoon. Di sana ada tipe-tipenya ya teman-teman, atau teman-teman bisa datang juga di Alam Sutra sini di Ruko Dimension. ya Ruko Dimension ya, Yeah. di marketing galerinya Yeah. Spring Hill Yumi Lagoon. Teman-teman bisa lihat dan langsung bertemu dengan Pak Joko. Jadi teman-teman ya, silakan untuk melihat-lihat ya, banyak hal yang teman-teman dapatkan di Spring Hill Yumi Lagoon ini. Bukan saja tadi tekankan berulang-ulang, bukan saja tentang situ fisik, banyak hal. Iya, Ya. betul. Secara psikologi ya, secara sosialnya banyak hal. Ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Pak Joko terima kasih juga Thank you, atas Pak Ben. waktunya Pak Joko. Saya jujur aja teman-teman, saya berapa kali ya ketemu dengan Pak Joko nih, ngobrol-ngobrol ya. Kita ingin melihat apa aja, karena saya sendiri melihat ya. Ada sesuatu yang luar biasa di Spring Hill ini, makanya saya kembali lagi. Tapi untung Pak Joko ini sabar. Sabar untuk menjawab saya untuk ini juga. Nah apalagi nanti kepada teman-teman semua yang sudah berminat tentang ini. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak ya, atas perhatian teman-teman semua ya. Jadi welcome to Spring Hill Yumi Lagoon. Terima kasih, selamat siang ya. Thank Pak you, Joko. Pak Pradina. Selamat siang. Bye-bye. Oke, teman-teman, tadi kita sudah lihat ya tipe Himawari ya. Sekarang kita akan melihat tipe Sakura dengan luas tanah 72 dan luas bangunan 71,9. Ukurannya sendiri 6 x 12 2 lantai ya, teman-teman. Ini dia. Teman-teman perhatikan ya. Tipe Sakura. Ini carportnya ya teman-teman, dari tipe Sakura. Teras ya, ada sedikit di depan, dan selalu kita lihat ada tamannya di depan, taman kecil ya, luas tanah lebihnya ini memang indah kalau digunakan untuk taman di depan teman-teman, karena konsep dari Spring Hill Yumi Lagoon ini sendiri adalah eco green ya. Nanti semua ini teman-teman ya, semua ini nanti dibuat landscape-nya taman semua.
di depan ini. Jadi bayangkan teman-teman, lingkungannya asri ya, dan sejuk. Dan teman-teman sendiri lihat, saya sudah tidak pakai masker karena tidak khawatir di sini. Bukan karena pandemi, tidak takut polusi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ya teman-teman ya. Kita lihat di dalam seperti apa. Dengan luas 6 kali 12, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ruang tamu. Ya. Tentang setting dining room dan living room, ini terserah dengan teman-teman ya nanti ya. Ini karena dengan interior dibagi seperti ini kelihatannya harmonis sekali. Lampu gantungnya indah sekali teman-teman, model klasik. Dan ini bagi teman-teman ya yang sudah berkeluarga, supaya praktis. Ini ruang pembantunya di bawah sini ya, maid bedroomnya di sini. Ya, sudah ada juga dengan kamar mandinya tersedia di sini. Kita langsung dulu ke master bedroomnya. Ini dia teman-teman. Jika teman-teman perhatikan ya, pencahayaannya cukup maksimal. Jadi ini akan menghemat energi. Ya. Jika listrik dimatikan, tetap terang di dalam ruangan ini. Ya. Ini bisa didesain demikian rupa untuk fungsi jika teman-teman mau taruh laptop ya, atau keperluan pekerjaan. Ini dia teman-teman ya.
Di sini kalau teman-teman sedang bekerja, ya, dengan memandang keluar, ya, segera menetralisir kepenatan selama beberapa waktu teman-teman duduk di sini, ya. Mungkin keletihan, capek, dengan menengok keluar jendela, kita sudah melihat pemandangan yang membuat kita menjadi fresh kembali. Ini bathroomnya. Semua dengan toto, ya. Shower. Oke, sekarang kita ke kamar tidur anak. Ini dia teman-teman, ruang anak, ya. Cukup apik, ya. Didesain sedemikian rupa. Wah, dibuat lampu kedap-kedip, ya. Anak akan semakin betah, apalagi hobinya musik. Nah, di sini ada meja belajar, ya, teman-teman. Belajar anak. Dan untuk menjaga area ini tetap fresh udara sirkulasinya, maka ada jendela ini, ya, teman-teman. Jadi kalau pagi bisa dibuka supaya udara ini bisa masuk sirkulasi. Dan karena sini juga ada kamar mandi, walaupun ada jendela keluar di sana, ya, teman-teman, untuk sirkulasi dari kamar mandi, tapi dengan adanya udara dari sini, pertukaran udara segar itu akan lebih optimal, ya, teman-teman. Terutama ke area toilet sini, juga dari ke master bedroom maupun ke kamar anak. Oke, teman-teman, inilah lantai 2, ya, tipe Sakura. Sekarang kita turun lagi, ya, ke bawah. Jadi teman-teman, lantai bawah ini kalau saya lihat paling berfungsional sekali untuk ruang keluarga untuk berinteraksi, ya, dan juga untuk jalur lintas. Dalam arti apa jalur lintas? Teman-teman sampai di sini lantai bawah ini sudah siap semua, karena sudah ada pembantu yang menyiapkan semuanya di sini. Ya, dia sudah siapkan semua karena dia punya tempat juga di bawah, ya. Jadi teman-teman tinggal siap-siap untuk berangkat kerja, anak-anak untuk siap-siap untuk berangkat sekolah, semua sudah rapi. Nah, sore hari teman-teman, setelah teman-teman pulang kerja mungkin, ya, kemudian bertemu dengan anak, ya, duduk, ya, di ruang tamu itu di sini sambil cerita-cerita bagaimana pengalaman anak satu hari ini di sekolah, ya,
Sambil papa sama anaknya duduk di sini nonton televisi, cerita-cerita, mamanya bikin kue di sini, ya, pancake, kue cucur, whatever, ya. Nah, inilah konsep dari Spring Hill Human Lagoon yang ingin membuat bukan saja lingkungan di luar sana harmonis antara keluarga, tetapi juga paling utama adalah kedekatan orang tua dengan anak-anak, keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Negara yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat dan harmonis.